Terkait dengan dokumen persiapan observasi praktik kinerja ini, kita bisa menuju ke bagian ini, cek langkah observasi. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah kita menuju cek langkah observasi tadi? Kita harus memahami yang pertama adalah rubrik dari RHK yang kita pilih untuk praktik kinerja. Nah, di sini kebetulan memilih rubrik aktivitas interaktif. Nah, kita diminta untuk cek rubrik terlebih dahulu agar bisa paham. Nah, di sini akan ditampilkan 3 fokus perilaku dari aktivitas interaktif. Nah, saya perlihatkan. Yang pertama adalah guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis. Yang ketiga, guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Nah, dari ketiga fokus perilaku tersebut muncul masing-masing 3 perilaku yang dianjurkan dan 3 perilaku yang dihindari. Nah, untuk setiapnya. Nah, ini akan sesuai dengan contoh form yang dibuat di Perdirjen. Jadi nanti ada form A, kalau tidak salah, form A untuk diskusi persiapan observasi praktik kinerja. Nah, kalau kita sudah paham, kita klik saya mengerti. Kemudian di sini akan ada 2 bagian. 2 bagian ini tidak bisa kita lakukan sekali jalan. Yang pertama, di bagian pertama adalah bagian 1, pelaksanaan observasi, terdiri dari pengisian dokumen persiapan, dan yang kedua adalah kegiatan observasi, dan yang ketiga adalah dokumen tindak lanjut. Kemudian di bagian yang kedua di sini, bagian 2 itu adalah tindak lanjut observasi. Di bagian ini nanti kita diminta untuk melakukan tindak lanjut, kemudian mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Barulah nanti bisa 100%. Nah, untuk video kali ini karena memang harus kita lakukan satu persatu, maka kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu bagian isi dokumen persiapan. Diskusi dengan atasan untuk mengisi target, perilaku, upaya mempelajari, dan jadwal. Namun ini nanti masih bisa diedit asalkan belum dikumpulkan. Kunci utamanya adalah kita coba dulu. Klik isi dokumen. Nah, di sini yang utama memang diskusi dengan atasan. Kemudian kita bisa mencoba untuk mengisinya, namun jangan nanti dikumpulkan, simpan draft saja. Nah, tujuan dari formulir ini, di sini adalah menyepakati target perilaku dan menyepakati jadwal. Nah, pasti disarankan untuk diskusi dengan atasan. Jadi utamanya itu, klik saya mengerti. Nah, di sini kita bisa memilih target perilaku. Nah, ini ada pertanyaan, apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas? Pilih maksimal 3. Jadi ada 3 pilihan, ketiga-tiganya boleh dipilih. Boleh milih 3, boleh milih 2, boleh juga milih 1. Yang tidak boleh adalah yang tidak memilih. Nah, jadi dari ketiga ini silahkan dipilih. Kalau saya pribadi, pilih salah satu saja. Kemudian nanti di sini akan kita isi upaya mempelajari ini sesuai dengan pilihan yang kita pilih. Kalau kita pilih 3, nanti menempatkan upaya mempelajari dari ketiga ini juga susah karena ada batasan karakter di bagian upaya mempelajari ini. Jadi saya pilih 1 saja. Ini contohnya.
Nah, ini nanti masih bisa diedit, masih bisa didiskusikan dengan kepala sekolah. Nah, bagaimana upaya mempelajari untuk kegiatan guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik? Nah, ini bisa mempelajari melalui kegiatan pelatihan mandiri di PMM, tentunya seperti itu. Kemudian bisa juga dilakukan dengan berdiskusi dengan rekan sejawat atau komunitas belajar. Nah, bisa di komunitas belajar internal maupun komunitas belajar antar sekolah seperti KKG atau MGMP. Setelah itu, nah ini sudah cukup, tidak melebihi dari karakter yang ditulis di situ. Kita diminta untuk berdiskusi juga tentang jadwal observasi. Nah, untuk jadwal observasi kita bisa tentukan tanggalnya. Misal ini bulan Februari, maka karena ini prosesnya masih persiapan, bulan Maret kita melakukan observasi, karena nanti kalau April sudah ada kegiatan yang lainnya, jadi Maret saja. Nah, ini misalkan saya pilih hari Rabu misalkan. Nah, ini Rabu atau Kamis. Nah, ini misalnya hari Kamis. Nah, ini hari Kamis tanggal 7. Kemudian di sini jenjangnya sesuaikan PAUD, SD atau SMP, SDLB, SMA, SMK. Nah, ini saya tulis. Kemudian ini kelas 1 mata pelajaran bisa dituliskan di sini misalkan matematika. Misalkan nanti tentunya masih bisa diisi. Dan di sini ada catatan lain. Sifatnya adalah opsional, berarti bisa diisi, boleh diisi, bisa juga tidak diisi. Silahkan kalau mau mengisi. Di sini contoh jam observasi, Anda juga dapat menuliskan catatan lain jika ada. Jadi ini boleh diisi, boleh tidak. Nah, kalau tidak diisi tidak apa-apa, untuk sementara saya kosongin dulu. Kemudian di bagian unggah dokumen, ini sifatnya juga opsional. Jadi nanti bisa mengunggah dokumen RPP, modul ajar, atau perangkat asesmen di bagian ini. Namun kembali lagi sifatnya adalah opsional. Jadi nanti juga koordinasi saja atau diskusi dengan atasan. Atasan nanti minta untuk diupload atau tidak. Kalau atasan minta diupload, ya silahkan diupload. Jadi jangan sampai kalau atasan meminta upload terus nanti teman-teman tidak mau upload, itu salah. Tapi sebenarnya di sini memang sifatnya adalah opsional. Kalau mau unggah bisa klik unggah. Nah, di sini akan ada dua pilihan. Bisa kita unggah dokumen dari komputer kita atau bisa ambil karya. Nah, ini dari kalau punya karya di PMM, artikel, bahan ajar, dokumen teknis, ini praktik membelajar, praktik baik, karya lain. Nah, ini mungkin di RPP atau modul ajar ini kalau ada mungkin ada bisa diklik, tapi ini tidak bisa. Dan ingat, ini tadi sifatnya adalah opsional. Nah, setelah itu kita klik simpan draft. Nah, ini kemudian simpan dan keluar atau kembali. Kalau nanti mau dikumpulkan, tentunya kalau sudah dikumpulkan ada kemungkinan tidak bisa diedit. Jadi kalau belum yakin, klik saja simpan draft agar nanti bisa diedit kembali dan didiskusikan bersama atasan atau kepala sekolah. Saya klik simpan draft saja, simpan dan keluar. Nah, di sini kalau sudah, maka munculnya seperti ini, lanjutkan. Nah, nanti kalau sudah seperti ini ya nanti tinggal kumpulkan. Jadi sewaktu-waktu kalau sudah didiskusikan dan yakin, kembali lagi untuk klik kumpulkan. Jadi demikian teman-teman cara untuk mengisi dokumen persiapan
dalam praktik observasi pembelajaran. Khususnya ini contohnya adalah di RHK yang mengambil aktivitas interaktif pada dimensi metode pembelajaran. Semoga informasi yang sederhana ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya.